Pemekaran wilayah selalu menjadi isu yang sensitif, sekaligus penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Di satu sisi, pemekaran sering dikritik karena dianggap menambah beban anggaran negara. Namun, di sisi lain, pemekaran juga dipandang sebagai jalan untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks inilah, wacana pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi baru kembali relevan untuk dibahas secara rasional. Luwu Raya merupakan wilayah yang terdiri atas Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Kedatuan Luwu, salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Selain itu, Luwu Raya dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis. Namun hingga kini, kawasan ini masih berada di bawah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pusat pemerintahan yang berjarak cukup jauh dari wilayah Luwu Raya, yaitu di Makassar. Pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi bukan sekadar tuntutan emosional atau romantisme sejarah. Gagasan ini memiliki dasar rasional yang kuat jika dilihat dari perspektif akademik dan pembangunan wilayah. Setidaknya, ada 5 alasan utama yang membuat Luwu Raya layak untuk dimekarkan menjadi provinsi tersendiri. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe ini channel, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, mari kita bahas. Alasan pertama adalah luas wilayah dan jarak pelayanan pemerintahan. Secara geografis, Luwu Raya berada cukup jauh dari Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak ini berdampak pada lambatnya akses pelayanan administratif tingkat provinsi. Dalam ilmu administrasi publik, kondisi seperti ini disebut rendahnya efisiensi pelayanan, yaitu ketika pelayanan membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang besar bagi masyarakat. Bayangkan saja, untuk mengurus berkas-berkas, kita harus berangkat dari Luwu ke wilayah Makassar. Butuh waktu berjam-jam sampai 12 jam, belum lagi bensinnya, belum lagi uang makannya, belum lagi uang untuk kebutuhan lain-lainnya, tenaganya, waktunya. Banyak pokoknya yang harus dikorbankan hanya untuk sampai ke Makassar. Jika Luwu Raya menjadi provinsi, pusat pemerintahan akan lebih dekat dengan warga. Koordinasi birokrasi akan lebih cepat dan responsif. Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi lapangan tanpa harus menunggu proses panjang di tingkat provinsi induk. Hal ini akan memperkuat kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Alasan kedua adalah besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Luwu Raya. Wilayah ini kaya akan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pertambangan. Dalam kajian ekonomi regional, sumber daya alam disebut sebagai modal dasar pembangunan. Namun, potensi besar tidak akan berdampak optimal jika tidak dikelola secara mandiri dan terencana. Sebagai provinsi, Luwu Raya akan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi ekonominya. Pendapatan daerah dapat difokuskan untuk kepentingan masyarakat lokal. Jadi pendapatannya nanti dari tambang, pertanian, dan kebun dan sebagainya akan difokuskan untuk membangun Luwu Raya itu sendiri, tanpa harus dibagi-bagi dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Kondisi ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah agar pembangunan lebih tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik, kekayaan alam tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Alasan ketiga berkaitan dengan ketimpangan pembangunan. Ketimpangan artinya ada perbedaan tingkat kemajuan antar wilayah. Selama ini, pembangunan di Sulawesi Selatan cenderung terpusat di kawasan tertentu, terutama di sekitaran Makassar. Sementara itu, wilayah Luwu Raya sering dipersepsikan sebagai daerah pinggiran
yang tertinggal dari segi infrastruktur dan pelayanan publiknya. Pemekaran provinsi dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Dengan anggaran dan perencanaan sendiri, pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam teori pembangunan regional, kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi di satu pusat saja. Dengan demikian, pembangunan dapat dirasakan lebih adil oleh masyarakat di Luwu Raya. Alasan keempat adalah kuatnya identitas sejarah dan budaya di Luwu Raya. Kedatuan Luwu bukan hanya entitas politik masa lalu, tetapi juga pondasi budaya yang membentuk identitas masyarakat hingga kini. Dalam ilmu sosial, hal ini disebut sebagai kesadaran kolektif, yaitu rasa kebersamaan yang lahir dari sejarah dan nilai budaya bersama. Identitas semacam ini sering menjadi faktor penting dalam pembentukan wilayah administratif baru. Pemekaran provinsi dapat menjadi sarana untuk merawat dan mengembangkan identitas tersebut. Kebijakan pendidikan dan kebudayaan dapat disusun sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Tanah Luwu. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik saja, tetapi juga pada penguatan karakter masyarakat. Identitas budaya yang kuat dapat menjadi modal sosial bagi pembangunan jangka panjang. Jadi memang kalau kita lihat, Luwu ini adalah sebuah bangsa di masa lalu, sebuah kerajaan yang memang punya kedaulatan, sehingga sangat wajar apa mereka ingin memisahkan diri dan membentuk budaya mereka sendiri sebagai bangsa Luwu, sebagai orang dari Luwu Raya. Dan alasan kelima adalah adanya aspirasi dan dukungan masyarakat. Aspirasi artinya harapan dan kehendak kolektif warga yang disampaikan melalui berbagai saluran. Dalam kajian kebijakan publik, dukungan masyarakat menjadi sumber legitimasi utama sebuah kebijakan. Wacana pemekaran Luwu Raya telah lama disuarakan oleh tokoh adat, akademisi, dan elemen masyarakat sipil. Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan adanya kesadaran politik lokal yang cukup matang. Kesadaran politik berarti masyarakat memahami kepentingannya dan berani menyuarakannya secara kolektif. Jika aspirasi ini direspon dengan kajian yang objektif dan perencanaan yang matang, maka pemekaran dapat berjalan secara demokratis dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi harus dipahami sebagai strategi pembangunan, bukan tujuan akhir. Status provinsi tidak otomatis membawa kesejahteraan jika tidak diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang visioner. Tentu saja inilah yang menjadi kunci utama. Namun demikian, menutup mata terhadap potensi dan kebutuhan Luwu Raya juga bukan pilihan yang bijak. Dengan segala pertimbangan geografis, ekonomi, budaya, dan sosial, Luwu Raya memiliki modal yang cukup kuat untuk berdiri sebagai provinsi baru. Oleh karena itu, sudah saatnya wacana ini dibahas secara rasional dan berbasis data. Pemekaran bukan sekadar pemisahan wilayah, melainkan upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di Luwu Raya. Dan demikianlah tadi 5 alasan mengapa Provinsi Luwu Raya harus dimekarkan. Jadi bukan cuma karena ikut-ikutan tren semata, tapi lebih kepada potensi daerah, kesenjangan pelayanan dan pembangunan, hingga soal janji dan sejarah dari Tanah Luwu itu sendiri. Dan sebagai manusia yang hidup di hari ini, memperjuangkan hal-hal ini adalah bentuk apresiasi kita kepada para leluhur yang telah merintis ini semua. Meski demikian, tentu saja perjuangan ini harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, tanpa melakukan tindakan anarkis yang berujung pada pengalihan isu dari tujuan awal itu sendiri. Oke, terakhir jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel dan nyalakan lonceng notifnya agar kalian dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.